Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallah. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang penyakit futur. Apa itu penyakit futur? Futur berasal dari bahasa Arab fataro yahturu, futur, yang berarti tenang, reda, lemas, lesu. Menurut istilah, futur adalah daun, penyakit. Yumkinu ayusiba ba'dul amilin, penyakit yang bisa jadi atau bisa saja menimpa kepada sebagian aktivis, sebagian pegiat, sebagian mujahid. Balqad yusibu bil fi'l, bahkan kadang-kadang menimpa sampai pada perbuatan. Adnahu, seringan-ringannya, serendah-rendahnya, ketika orang terkena penyakit futur itu, dia akan al-kasalu, malas, awit tarafi, atau suka menunda-nunda, awit tabatui, atau lamban, wa'lahu, dan setinggi-tingginya, separah-parahnya, ketika orang sudah kena futur, al-inqita'u awisukun, berhenti. Berhenti dari apa? Ba'dan nasyatid daib, setelah selama ini giat, ya, wal harakatil mustamirrah, jadi giat melakukan kebaikan dan juga gerakan-gerakan yang rutin. Jadi intinya futur itu adalah salah satu penyakit mental, penyakit hati, penyakit jiwa yang menimpa pada seseorang yang sebelum itu rajin, giat beribadah, giat mengaji, giat melakukan hal-hal yang baik, tiba-tiba merasa jenuh, tidak ada semangat sama sekali, dan kemudian malah berhenti. Itu yang terjadi pada orang yang terkena futur. Jadi futur intinya adalah kondisi malas atau mengendurnya semangat untuk beribadah atau menjalankan ajaran agama. Setiap orang terkadang mengalami pasang surut dalam mengamalkan agama. Terkadang rajin, terkadang malas, jenuh, tak bersemangat. Ya. Ada ungkapan dari ulama salaf, wa annal iman yazidu wa yanqus, bahwasanya iman itu bisa saja bertambah dan juga bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Iman bisa bertambah atau naik dengan ketaatannya yang semakin meningkat, dan imannya bisa menurun dengan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan. Jadi para jamaah, masing-masing kita bisa melihat diri kita masing-masing. Suatu saat bisa terjadi pada siapapun, termasuk kita, tiba-tiba tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan.
Nah, ketika itu muncul, tumbuh dalam diri kita, saat itu kita sedang terkena penyakit futur. Ada 2 hadis yang menyinggung masalah futur itu. Yang pertama, hadis yang membahas tentang bekas budak milik Bani Abdul Muthalib. Ini diceritakan oleh Mujahid. Suatu saat beberapa sahabat memperbincangkan soal dia. Ada apa dengan dia? Dia ini pada suatu saat sholat malam tanpa tidur. Di maksudnya semalam suntuk itu enggak tidur sama sekali, digunakan untuk sholat. Berapa rakaat enggak disebutkan. Pokoknya semalam itu sholat terus. Ya, rakaat itu enggak menggambarkan lamanya. Ya. Jadi kalau bisa saja seorang itu tetap 11 rakaat, tetapi mungkin 2 rakaat itu mungkin 1 jam, bahkan 2 jam 2 rakaat itu bisa jadi. Atau rakaatnya diperbanyak, ada pendek bisa juga modelnya. Nah, di sini nggak dibahas berapa rakaatnya, tapi semalam itu digunakan untuk sholat terus, sholat malam. Siangnya digunakan untuk puasa terus. Menurut Nabi itu nggak bagus. Jadi kesannya kan sangat bersemangat. Semalam sholat terus, siangnya puasa terus. Maka ketika berita itu sampai kepada Nabi, Nabi berkomentar, saya ini orangnya kalau malam ya ada tidurnya, juga ada sholat malamnya. Kalau siang saya ini, kata Nabi, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Nabi memberi contoh kepada sahabatnya untuk hidup wajar, normal. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mengikuti model saya ini, kalau malam ya tidur ya sholat, kalau siang suatu ketika puasa, suatu tidak, itulah umatku. Nah, kalau nggak mau model yang aku contohkan ini, dia bukan umatku, kata Nabi. Jadi para jamaah, hati-hati kalau kita sedang semangat beribadah itu, tetap belajarlah Nabi dulu itu seperti apa. Karena Nabi itu adalah contoh yang paling sempurna. Nah, setelah Nabi membuat pernyataan begitu, inilah hadis tentang futur itu. Inna likulli amalin syirrotan. Sesungguhnya tiap-tiap amalan itu ada masa semangatnya. Fuma fatrotan. Kemudian ada masa kendurnya, masa malasnya, masa jenuhnya. Itu futur itu. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin, barang siapa ketika terkena futur itu lalu malah berbelok ke bid'ah, faqad dhalla, sungguh ia telah tersesat. Wa man kanat fatratu ila sunnatin, dan barang siapa ketika masa jenuh-jenuhnya itu masih pada koridor sunnah, faqad ihtada, maka sungguh ia mendapat petunjuk. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di sini para jamaah didahului dengan contoh orang yang sangat bersemangat tadi itu. Maksudnya Nabi mengingatkan ulama yang mendatangkan hadis ini memberikan keterangan pada kita bahwa beribadah itu yang wajar, bersemangat ya, tapi jangan terlalu. Jangan di luar kewajaran. Iya. Contoh tadi itu, terlalu itu contoh tadi itu. Masa semalam kok sholat terus, karena turune. Masa setiap hari kok puasa terus, karena praine gitu. Itu bukan Nabi, bukan ajaran Nabi.
Nah, Nabi keras tadi kan, siapa yang mengikuti jejakku itu baru umatku. Yang tidak mau, yang merasa sok lebih hebat itu bukan umatku. Kira-kira begitu. Nah, lalu ada keterangan ini. Jadi setiap perbuatan itu satu saat bisa muncul, ya selain semangat, tapi juga ada jenuhnya, ada malasnya. Nah, ketika pada saat malas-malas ini, kok kemudian malah melakukan hal yang tidak syar'i, tidak syar'i, bid'ah kan tidak syar'i, bahasa lainnya itu, maka dia tersesat. Contohnya apa ini? Kalau boleh saya mengambil contoh itu, ketika seseorang semangat beribadah, wah setiap malam tahajud mungkin begitu ya, wah setiap hari bahkan puasa ini dan itu, Senin Kemis, pertengahan bulan, terus apa lagi pokoknya suka puasa lah. Tapi, nah ini kemudian dia berpikir, kenapa aku kok masih begini-begini saja, kok sepertinya tidak diperhatikan oleh Tuhan, kok sepertinya tidak diperhatikan oleh Allah. Kenapa saya kok begini nasibnya ini? Udah tak rewangi ibadah kayak gini ya kan itu ya. Suatu saat orang mikir itu, ya mungkin karena pengetahuan agamanya kurang lengkap ya. Akhirnya dia dibisiki temannya, iku lo, melok iku lo, melok apa? Di internet ada judi online, ikut-ikutan, maunya kan ingin jalan pintas, cepat kaya kan gitu ya. Nah, itu sudah harus syar'i, tidak syar'i, itu tersesat. Atau kalau zaman dulu, sekarang jarang ya. Zaman dulu kemudian tertarik ke dukun, ya, ngapa golek prewangan. Kalau dulu kan banyak toyol, mbak yul. Jadi kayak gitu itu muncul pikiran yang membelokkan. Itu namanya ya bid'ah juga. Bid'ah dalam amalan yang tidak sesuai syariat. Tapi ada saja orang yang ketika masa futur itu masih tetap berpegang pada sunnah. Misalnya apa? Sholat wajib tetap dilakukan, misalnya 5 waktu tetap dilakukan. Hanya dia mulai males. Biasanya qobliyah ba'diyah itu dikerjakan, ini sudah mulai enggak. Itu kena futur. Qobliyah zuhur, qobliyah apalagi subuh begini dia wis males ngongkoe. Nah arep komat lagi nang moro, gitu ada gitu ya. Karena saking tidak bersemangatnya tadi itu futur. Tetapi orang semacam ini masih selamat karena ya hanya berkurang saja, berkurang kapasitasnya. Tentu kalau dinilai dari pahalanya berkurang jauh, tapi nggak sampai tersesat gitu, nggak sampai tersesat. Yang biasanya setiap hari sholat malam kemudian lalu tidak gitu, atau hanya sekali gitu, kan menurun itu kena futur. Jadi kalau kita sudah nggak ada semangat beribadah, itu tandanya kena futur. Ini hadis riwayat Ahmad, kata ahli hadis Syu'aib al-Arnaud dikatakan sanad hadis ini sahih. Kemudian ada lagi hadis yang kedua, ya hampir mirip ya. Ini terjadi pada sahabat Nabi yang sangat terkenal, namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya, ketika Nabi masih hidup, ini masih kalangan remaja atau pemuda lah gitu ceritanya. Tapi pemuda yang sangat bersemangat beribadah, pemuda yang sangat bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, yang menarik pada diri Abdullah bin Amr ini, ketika masa semangat-semangatnya itu muncul pada dirinya semacam keraguan. Apakah yang saya lakukan ini baik? Kan gitu. Apakah yang saya lakukan ini baik? Maka orang ini kemudian menemui Nabi untuk bertanya tentang sholat malam yang sedemikian rupa, ya, tentang puasa yang terus-menerus kayak tadi itu. Nah, kemudian diingatkan bahwa itu tadi tidak baik.
Nah, ada satu lagi amalan yang tidak dilakukan oleh yang tadi itu adalah baca Quran. Abdullah bin Amr ini maunya itu ingin dapat izin Nabi setiap hari khatam Quran. 30 juz setiap hari. Ternyata itu juga dianggap tidak wajar oleh Nabi. Nah, dalam dialog itu dikatakan, ya Rasul, fikam akra'ul Quran, di hadis ini, untuk menghatamkan Quran itu sebaiknya berapa lama? Maka dijawab Nabi, fi syahrin, 1 bulan 1 kali. Jadi artinya dalam suasana normal kita itu seyogjanya bisa menghatamkan Al-Quran itu 1 kali dalam 1 bulan. Nah, kemudian orang-orang kita sekitar 10 tahun lalu ya mempopulerkan 1 hari 1 juz dengan istilah apa itu? Odoj. Masih ingat ya? Odoj itu 1 day 1 juz waktu itu. Berasal dari hadis ini. Nah, kemudian ketika disuruh Nabi, udahlah khatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Sahabat ini yang sangat terkenal semangat ibadah ini mengatakan, ya Rasul, kelamaan itu. Bagi saya itu kelamaan. Ya sudah, kalau begitu 2 pekan atau 2 minggu 1 kali khatam. Dijawab lagi Nabi, dijawab oleh sahabat ini, ya Rasul, itu masih kelamaan, 2 minggu sekali khatam itu. Ya sudah, 1 pekan 1 kali khatam. Itu masih dijawab, ya Rasul, masih kelamaan. Memang tujuannya itu ingin dapat izin 1 hari sekali khatam. Tapi Nabi kemudian meringatkan, oke lah, jangan sampai kamu menghatamkan Quran itu kurang dari 3 hari. Tidak boleh. Jadi berarti kalau 3 hari khatam, 1 bulan khatam berapa kali? 10 kali. Itulah secepat-cepatnya seperti itu kata Nabi. Tidak boleh 1 hari sekali khatam. Nah, kita bisa bayangkan ya, 30 juz khatam setiap hari. Terus apa yang dikerjakan selain membaca Quran? Yang bisa dikerjakan? Menjadi tidak normal kan? Menjadi tidak normal. Kapan dia berbicara kepada keluarganya? Kapan dia serawung? Apa serawung itu? Dengan masyarakat, ya kan? Bergaul dengan masyarakat, dan sebagainya, menjadi tidak normal. Nah, yang normal wajar tadi itu 1 bulan 1 kali. Karena Al-Quran itu bisa dibaca dalam 1 juznya itu kira-kira setengah jam atau paling lama 1 jam. Berarti 24 jam itu hanya 1 jam yang dipakai. Yang 11 jam untuk lain-lain, silahkan. Untuk makan, untuk kerja, untuk ini. Sehingga tetap normal. Itu idealnya. Nah, setelah Nabi menjelaskan seperti itu, kelihatannya sahabat ini menerima. Kemudian Nabi pernyataan tentang futur itu. Agak mirip dengan tadi kalimatnya. Inna likulli amalin syirratan. Setiap amal itu ada masa semangatnya, walikulli syirratin fatrah, dan setiap masa semangat itu satu ketika muncul futur. Apa bahasa lainnya yang enak futur itu ya? Bahasa Indonesia jenuh. Tiba-tiba ada rasa jenuh. Ya, enggak bersemangat, menurun semangatnya. Kemudian diingatkan, faman kanat fatra ila sunnati faqad aflaha. Barang siapa yang pada saat kena futur itu masih memegang sunnahnya, masih di jalan sunnahnya, tidak berbelok, ya, faqad aflaha, dia beruntung, masih selamat dia. Wa man kanat fatra ila ghairi dzalik, dan barang siapa ketika masa futur itu dia berbelok ke yang lain, tidak sesuai dengan ajaran agama, faqad halakah, maka dia binasa.
kata Nabi. Halakah, hancur, rusak, binasa. Nah ini hadisnya riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Dari dua hadis tadi menegaskan bahwasanya setiap manusia ada masa semangat untuk beribadah dan pada kesempatan lain bisa jadi muncul rasa malas itu. Dengan istilah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun. Selama masih dalam koridor ajaran Nabi, maka saat malas itu masih selamat. Namun ketika muncul masa malasnya kemudian malah melakukan kemaksiatan, hal-hal yang terlarang, maka dia binasa. Ini peringatan dari Nabi. Nah, para jamaah, futur adalah penyakit hati, penyakit mental, penyakit jiwa yang bisa datang dan menyerang kepada siapapun, baik itu yang dikenal ahli ibadah selama ini, kemudian kepada para dai, para mujahid, dan juga para penuntut ilmu. Nah, ketika ada orang terkena futur, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling parah, yaitu berhenti sama sekali dari kebiasaan baiknya. Ada orang seperti itu. Saya masih ingat, ya, teman saya suatu ketika bercerita, ketika saya dulu di pesantren, katanya dia, saya rajin sekali ibadah, bahkan setiap malam itu sholat tahajud terus. Sekarang babar belas gak tahu. Itu kena futur. Semangat untuk beribadah, sholat tahajud itu tiba-tiba hilang. Semangat itu hilang, tidak ada sama sekali, nggak kepengen gitu. Jadi kejenuhan yang sudah luar biasa. Nah, dikatakan berhenti sama sekali. Ini paling parah. Angel dandanan ini. Ya. Yang kedua, hanya malas saja, tapi masih kebaikan itu masih dilakukan. Kayak tahajud itu ya, oh ya sesekali masih pengen gitu. Masih ada muncul keinginan tahajud. Puasa juga begitu. Ya, yang dulu rajin kemudian sesekali dia masih melakukannya. Ini hanya menurun aja. Yang kus itu ada tingkat, dan ada yang tingkat yang ketiga, setelah menyadari bahwa dia sedang kena futur itu berusaha untuk memulihkan, ya, menumbuhkan semangat dan berhasil sehingga dia normal menjadi biasa lagi melakukan kebaikan. Nah, sekarang bagaimana gejala-gejala futur ini? Yang pertama, tampak bermalas-malasan dalam ibadah dan ketaatan, namun tidak sampai meninggalkan yang fardu. Ya, tadi saya katakan itu, jadi sholat 5 waktu dia masih bisa melakukannya, tapi yang sunnah-sunnah itu sudah nggak ada semangat sama sekali. Jadi nilai baik itu hanya dalam pengetahuan, tidak di dalam pengertian yang menggerakkan dirinya melakukan kebaikan itu. Siapa yang tidak tahu bahwa qobliyah subuh itu sangat bagus nilainya? Semua orang tahu. Tetapi nilai baik itu ada ya kalanya pada orang hanya untuk pengetahuan saja, knowledge. Ada yang menjadi penggerak pada dirinya. Wah, eman aku kalau tidak qobliyah subuh. Wah, itu namanya sudah menyatu, menggerakkan dirinya. Ketika itu hilang, itu kena futur namanya. Jadi pengetahuan yang tidak sanggup menggerakkan dirinya melakukan kebaikan, itu sudah kena futur. Penyakit, ada yang menghalangi dirinya. Yang kedua, merasa tidak bertanggung jawab terhadap beban yang ada di pundaknya. Dia diberi tugas, sudah kamu lakukan ini ya, tugasmu ini ya, tidak bersemangat sama sekali. Ini bisa di organisasi, bisa di ketakmiran, bisa di ormas-ormas itu.
tiba-tiba nggak semangat belas ikut organisasi. Padahal udah ditunjuk, kamu jadi ini loh ya, gitu. Sudah boleh diberitahu, nggak semangat. Nah, itu kena futur. Kemudian terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan lupa akhiratnya. Jadi orang kena futur itu tampak kalau diajak ngomong bisnis itu semangatnya bukan main. Tapi ketika diajak ngomong masalah ibadah, gak semangat belas. Itu termasuk gejala futur. Mestinya berimbang ya, sama-sama bersemangat mestinya. Kemudian banyak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan menyanyiakan waktu tanpa faedah. Jadi gini, harus kita lihat pada diri kita masing-masing. Dalam waktu 24 jam itu biasanya kita ini seberapa banyak waktu yang untuk kita gunakan yang bermanfaat. Jangan-jangan sebagian besar malah nggak manfaat. Ya jelaskan 5 waktu sholat itu manfaat, qobliyah ba'diyah manfaat. Nah lainnya, sholat itu hanya berapa jam? Dalam 24 jam itu berapa jam? Kalau misalnya untuk sholatnya saja kan kira-kira 10 menit ya, kan 1 jam, kurang lebih 1 jam untuk sholat 5 waktu. Masih ada 11 jam atau 10 jam. Oh, kan 24 jam kita satu hari, masih banyak. Kita pakai apa itu? Untuk tidur, oke, berapa 0 jam. Terus pekerjaan kita apa hari itu? Kita mengerjakan apa hari itu? Nah, kalau ternyata lebih banyak yang digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti kita sedang dalam kondisi tidak sanggup mengendalikan diri dengan baik. Berarti kita terkena futur tadi, sehingga banyak perilaku kita yang tidak bermanfaat. Meremehkan dosa-dosa kecil, gemar menunda-nunda pekerjaan. Jadi, ayo kan sembongko aja, nanti aja. Ibadah juga begitu. Ayo ibadah, sholat, nanti aja lah, masih panjang waktunya. Padahal tidak ada sesuatu yang mendesak dia melakukan apa, tapi hanya ya malas tadi. Itu gejala futur. Nah, kenapa kok muncul futur itu pada diri kita? Ini penyebabnya. Pertama, hilangnya keikhlasan. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam hatinya itu adalah Allah yang memperhatikan amalnya, Allah yang meridhoi yang dia lakukan. Itu ikhlas. Kebalikannya adalah ketika orang melakukan sesuatu, mungkin itu baik, kebaikan, tapi ingin diperhatikan orang lain. Riya, sum'ah. Riya itu ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin dikenal, didengar. Dari kata sami'ah, dalam bahasa sekarang ingin populer. Dia melakukan kebaikan untuk popularitas, itu merusak amalnya. Akibatnya apa? Ketika dia ingin populer, kok gak populer? Maka dia turun semangatnya. Wis dilakukan kok ini masih gak dikenal aja kan gitu. Bahasa lain, aku udah melakukan kok tidak dihargai. Kok tidak dihargai? Itu sudah menurun ikhlasnya. Bahkan bisa hilang sama sekali. Nah itu, kalau seperti itu, krono-kronone, tujuannya itu macam-macam, itu bisa menurunkan semangat melakukan kebaikan. Kemudian berlebihan dalam beramal. Tapi meringatkan 2 kasus tadi itu kan. Sholat malam itu bagus memang, tapi kalau semalam suntuk untuk sholat tok malah nggak bagus, terlalu itu ya, nggak wajar. Ya. Kemudian lemahnya ilmu agama. Orang diajak ngaji nggak bersemangat. Akibatnya apa? Ilmunya ya sekedar tahu tadi itu. Ketika sekedar tahu, maka ilmu tadi tidak sanggup menjadi kontrol dalam dirinya, menjadi penerang bagi dirinya.
ilmu seharusnya menjadi lampu bagi dirinya untuk melakukan sesuatu. Semakin orang itu berilmu, semakin mudah melakukan sesuatu. Ilmu apapun. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Pokoknya kalau dia punya ilmu, maka dia mudah melakukan sesuatu. Ilmu tentang ibadah, mudah melakukan ibadah. Nah, ilmu ini ya tentu saja bukan sekedar untuk pengetahuan tadi itu, tapi ilmu yang benar-benar menjadi sesuatu. Ketika dia punya keikhlasan tadi, itu bisa menggerakkan dirinya melakukan kebaikan. Kemudian penyebabnya juga karena memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri jamaah itu wis gak dalam masjid belas. Di rumah itu ngumpet omah. Itu gampang terkena stres juga gampang. Yang pasti futur ini. Makanya kalau kita ini ya masih bisa ke masjid, itu masih sehat. Secara lingkungan juga sehat. Iya, iya kan? Sumpah mulai berkurang ketika di masjid itu. Makanya kita jangan memisahkan diri dari jamaah. Jamaah termasuk selain di masjid juga di kumpulan-kumpulan. Ada organisasi, silakan ikut-ikutan. Karena ketika masuk organisasi itu prinsipnya adalah ikut rembuk memikirkan orang banyak. Itu intinya di organisasi itu. Jangan sampai salah niat juga, itu berbahaya. Kemudian ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. Nah, yang tadi mirip yang kita sampaikan bahwa jadi kalau sudah masalah dunia itu semangatnya bukan main, dikejar sampai kemanapun akan dilakukan. Tapi ketika diajak bahas akhirat, enggak. Nah, kemudian ini juga masuknya barang haram ke dalam perut. Hati-hati, kita harus selektif. Ya. Kemudian hidup di tengah masyarakat yang rusak, ini bahaya juga ini. Jadi sebaik-baik kita itu kalau hari-hari ditampakkan hal-hal yang buruk dan orang lain juga melakukan banyak yang buruk ya, pelan-pelan bisa tertular itu. Ada ungkapan su'ul khuluq yu'ti, akhlak yang jelek itu bisa nular pada orang lain. Makanya hati-hati. Kita bersyukur kalau bisa sering ke masjid. Kenapa? Orang di masjid itu umumnya niatnya baik, umumnya loh ya. Kalau ada 1-2 menunggu sandal yang bagus, itu lain persoalan. Jadi yang jelas umumnya orang mau ke masjid itu wis taati dhisik. Walaupun nanti ada yang berada rendah, tapi umumnya lah saya katakan. Nah, jadi masjid termasuk lingkungan bagus ya. Selain ibadah yang wajib tadi, ada sunnah, juga ada kajian-kajian untuk menambah asupan. Jadi kita ngaji itu untuk nambah asupan, untuk penyegaran, ya, untuk pencerahan dan seterusnya. Demi kemajuan. Nah, kemudian gampang melakukan maksiat dan dosa. Dan yang ke-9, tidak memiliki orientasi akhirat. Ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita sudah tidak memiliki orientasi akhirat, maka semangat hidup ini juga melemah. Untuk apa kita hidup ini? Untuk apa ngoyo-ngoyo ini? Dua-duanya, baik sifatnya ukhrawi maupun duniawi, untuk apa? Tapi kalau orang itu punya keyakinan bahwa hidup itu tidak hanya sekarang, tapi ada nanti lagi di akhirat, maka sekarang bersemangat. Mencari rezeki yang halal juga semangat, karena rezeki yang cukup itu memudahkan ibadah juga kan. Bisa umroh juga kan. Ya, bisa bersedekah, bisa berzakat, bisa membantu orang-orang lemah. Itu kan kalau orang berkecukupan secara materi, jadi bersemangat juga kerja itu. Ibadah juga semangat, datang ke masjid juga semangat. Itu kalau punya orientasi akhirat.
Makanya kata Nabi, orang yang begini itu orang cerdas. Al-kayyisu, orang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang suka mengoreksi dirinya. Aku ini sudah bisa apa? Aku sudah melakukan apa? Apa yang belum aku lakukan? Kewajiban-kewajiban apa yang sudah aku lakukan? Dosa-dosa yang sudah aku lakukan seperti apa? Nah, tujuannya yang bagus dipertahankan, ditingkatkan, yang jelek ditinggalkan. Itu tujuannya muhasabah atau mengevaluasi diri. Wa aminan ma ba'dal maut. Orang cerdas itu selain suka ngoreksi diri juga mempersiapkan amal-amal untuk kepentingan setelah mati di akhirat. Jadi orang yang punya orang akhirat hidupnya selalu semangat, lahir batin, dunia akhirat semangat, semuanya semangat. Itu penting untuk punya orientasi akhir. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengobati penyakit futur? Jadi ketika kita terkena futur, itu gimana cara memulihkannya? Nah, itu mengobatinya. Ada dua pendekatan. Pertama secara batin, kedua secara lahir. Nah, secara batin dilakukan dengan tadi itu yang menjadi penyebab itu, meluruskan niat. Jadi kalau kita selama ini orientasi amal kita kok masih ingin dipuji orang, nah, ya kan, ingin dihargai orang, pelan-pelan, nggak bisa langsung itu angel itu masalah hati kan. Pelan-pelan ditata. Ya Allah, ampuni saya Allah, kok masih seperti ini hatiku, belum bisa fokus karena Engkau semata, masih ingin dipuji orang saya, ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa semata-mata karena Engkau. Orang-orang ahli tasawuf sudah mengatakan, anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, Engkaulah yang aku tuju dan ridhomu yang aku minta. Itu indah kalimat itu. Anta maksudi waridoka matlubi. Engkaulah yang aku tuju ya Allah, dan ridhomu yang aku pinta. Ini kadang-kadang oleh seseorang ini tidak disunahkan ya, hanya usaha saja. Ketika orang berdiri menghadap kiblat mau sholat itu mengucap ini, ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju dan hanya ridhomu yang aku minta. Nggak masalah, kan di luar sholat itu. Di luar sholat. Jadi andaikan kita baca itu, mengucap itu, tapi bukan hanya bibir loh ya, tapi hati yang berangkat. Anta maksudi, Ilahi, wahai Tuhanku, Engkaulah yang aku tuju, waridoka matlubi, dan ridhomu yang aku minta. Nah, ini baik saja ya. Ini dalam rangka untuk menata ikhlas juga ini. Sebab kalau kita sholat menghadap kiblat itu kan, memulai sholat itu tidak kita tata niat, ya bubar, sehingga hanya semacam seremonial saja atau apa ya, kebiasaan saja, sehingga sholat yang kita lakukan itu lebih terkesan budaya. Seharusnya kita isi ketika sholat itu dengan ya mengkondisikan hati kita itu sedang menghadap kepada Allah. Harusnya begitu, harusnya. Itu namanya belajar khusyuk sholat itu. Jadi para jamaah, intinya selama ini kita perlu mengoreksi amal-amal kita ini, apakah yang kita lakukan sudah fokus karena Allah, atau masih mengharap pujian orang, masih mengharap penghargaan dari orang lain. Kalau masih seperti itu, masih perlu diperbaiki niat ikhlas kita. Nah, itu aja. Sebab itu ketika kita masih mengharapkan pujian, penghargaan, itu gampang sekali kena futur. Futur kita nggak sembuh-sembuh kalau masih seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki menjadi semata-mata karena Allah. Dan karena ini sulit atau berat, minta tolong kepada ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang bisa ikhlas. Boleh pakai bahasa Arab,
Ya, Allah maj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, jadikan aku menjadi bagian hambamu yang bisa ikhlas. Bisa mukhlisin, bisa mukhlasin. Kalau mukhlisin udah jadi. Kalau mukhlasin dijadikan. Dijadikan orang ikhlas sama-sama. Mukhlisin bagus, mukhlasin juga bagus ya. Nah, kemudian yang kedua ini tidak kalah pentingnya, husnudzon kepada Allah. Ini menata hati. Menata hati. Berprasangka baik kepada Allah itu seperti apa? Sederhananya begini. Nah, ini kaitannya dengan musibah yang menimpa kita. Ya. Ketika kita kena musibah, musibah itu bisa sakit, bisa kecelakaan, bisa kehilangan. Pokoknya bikin kita susah. Nah, apa yang terjadi ketika kita sedang susah itu? Kadang-kadang kita menyalahkan Allah itu. Bahasa yang umum ketika kita lagi kena musibah itu protes kepada Allah itu. Ya Allah, salahku apa? Kok sampai aku jadi seperti ini? Orang ini menganggap Allah itu nggak ngerti. Salahku itu apa? Nah, kan gitu. Kok nanya pada Allah? Allah sudah tahu, nggak usah ditanya itu. Nah, orang yang husnudzon nggak begitu kalimatnya. Ya Allah, aku tahu Engkau maha baik, Engkau maha tahu, Engkau maha bijaksana. Karena itu saya sadar betul bahwa apa yang menimpa pada diriku ini sudah sepengetahuanmu. Dan Engkau pasti punya rencana baik untukku. Kan banyak orang dikasih sakit lalu sadar jadi orang baik, ya kan? Ada orang kecelakaan baru sadar menjadi orang baik. Banyak. Jadi ketika kita sakit itu kita husnudzon, ya Allah, Engkau pasti punya rencana baik untukku. Namun ya Allah, aku sekarang sangat menderita seperti ini. Rasanya nggak kuat ya Allah. Karena itu minta tolong berikan aku kekuatan. Loh doanya kan. Berikan aku kekuatan, berikan aku ketabahan, berikan aku kesabaran ya Allah. Yang ketiga, berikan aku kesabaran. Jadi tidak ada, kalau seperti ini ada energi positif yang menguatkan kita. Beda dengan tadi tambah stres. Ya Allah, salah saya ini apa? Stres tambahan membunuh sel-sel baik pada dirinya itu. Beda yang kedua ini, ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan aku kesabaran. Nah, dan Allah menjanjikan, ana endadzani abdi. Aku ini tergantung kepada hambaku. Prasangka hambaku kepada aku ini bagaimana? Aku ini baik enggak? Gitu. Kalau hambaku menganggap aku ini baik, aku akan sangat baik kepada dirinya. Jadi yang kedua tadi kan, ya Allah, Engkau maha baik. Maka Allah akan merespon, baik, akan aku berikan kekuatan kepada diri. Kita masih ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Orang ini sepanjang pengetahuan saya, orang yang paling menderita di dunia sepanjang masa. Kenapa? Beliau diberi ujian sakit sampai 18 tahun. Kalau kita ini, teman-teman kita, mungkin ada yang 5 tahun lah, ada yang tidur aja di rumah itu, yang lumpuh segala macam itu. Ada beberapa teman saya seperti itu. Ini juga ujian berat nih. Tapi Nabi Ayub 18 tahun. Ini baru 5 tahun orang-orang ini. Nah, tapi kalau teman-teman kita tadi itu, atau mungkin di antara keluarga kita, kok sabar? Semakin lama sakit yang diujikan pada orang ini, kok dia sabar, semakin banyak dosa yang dikeluarkan oleh Allah. Itu hadis. Karena itu ada sebagian orang, ya Allah jadikan aku sakit saja. Ada gitu. Nggak usah minta sakit itu. Yang bisa, yang malah lebih baik itu, jadikan aku tetap kuat, sehat lahir batin, untuk bisa beramal soleh. Itu kan permintaan kita. Tapi sekarang kita diuji misalnya kan, bagaimana? Ya tadi, ya Allah, berikan aku untuk kuat menghadapi ujian ini. Berikan aku kekuatan. Jadi tetap berprasangka baik kepada Allah. Itu bagus untuk kejiwaan seseorang.
Nah, jika seperti itu, pelan-pelan sesuai dengan janjinya, Allah akan memberikan pertolongan pada orang ini. Dan Allah menjanjikan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya yang di luar kemampuannya. Nah, sekarang secara lahir apa? Saya tambah 5 menit biar nanti kita bisa langsung israf ya. Nah, selama ini kita sudah tahu ini. Karena apa? Udah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi kita. Yang terakhir oleh Opik. Sebelumnya oleh Imam Najib. Sebelumnya lagi oleh sunan-sunan atau para wali kita. Tombo ati iku limo sawarnane. Ternyata ini ditulis oleh Ibnu Al-Khawas. Sebelum Wali Songo sudah ada itu kalimat ini. Dawaul qalbi khamsatu asya. Obatnya hati itu ada 5. Obat hati, ya termasuk obat futur, sama. Futur kan termasuk penyakit hati. Ada 5 obatnya itu. Apa? Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Maca Quran angen-angen sak maknane. Itu sudah penerjemahan bebas itu. Qiraatul Quran bitadabbur. Jadi kalau kita lagi lemes, lagi nggak bersemangat, tapi di hati sanubari masih ingin jadi orang baik. Karena kadang-kadang gitu ya. Aku lapar kok gak gelem masjid iki ya. Sadar itu, kadang-kadang itu begitu. Itu dalamnya masih baik. Tapi dilingkari oleh ya penyakit-penyakit hati tadi itu. Sehingga jadi malas itu. Nah, cobalah baca Quran. Karena baca Quran ini nanti akan memunculkan sesuatu energi yang positif pada dirinya. Nah, apalagi ditambah dengan mentadabburi, artinya ngaji di sini ya. Itu semakin kuat itu. Membaca saja dalam pengalaman menunjukkan tokcek. Membaca biasa. Apalagi ditambah dengan tadabbur. Saya ambil contoh Hamka. Saya ingatkan kembali. Hamka pada tahun 64 ditangkap, dijebloskan penjara tanpa pengadilan. Bayangkan itu. Orang normal pasti stres. Begitu loh. Orang normal pasti stres. Oh, saya loh gak salah apa-apa. Kok kemudian dibikin ini kan bagaimana ini? Dia menulis di Hamka. Muncul juga bayang-bayang untuk bunuh diri itu. Tapi dalam batin dia, nah aku bunuh diri, dianggap benar nih pemerintah ini. Ya kan gitu. Akhirnya ingat ambil Quran dia. Gitu cerita Pak Hamka itu, ambil Quran. 5 hari pertama atau pekan pertama, 5 hari lah ya itu dikatakan oleh beliau itu. Maca Quran terus sampai khatam 3 kali. Apa artinya? Dia tidak ingin muncul pikiran yang macam-macam, tapi pikiran diarahkan ke baca Quran. Akhirnya luar biasa. Dengan membaca Quran terus tadi itu, pikiran yang aneh-aneh, yang melemahkan, yang melumpuhkan, hilang. Malah menjadi hal-hal yang positif. Maka muncullah kekuatan yang luar biasa. Singkat ceritanya, beliau di penjara itu akhirnya menghatamkan Quran lebih dari 150 kali dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Kalau ukuran normal per bulan berarti kan 2 tahun 24 ya. 24 khatam. Ini enggak, lebih dari 150. Lebih dari normal. Tapi ingat, beliau tidak hidup di alam normal. Di penjara sehingga sangat memungkinkan bisa membaca Quran begitu. Coba kalau dalam begini, enggak sempat juga pahamkah yang begitu banyak. Ya, artinya normal aja. Dan ketika di penjara itu muncul energi positif yang luar biasa, rencana bikin tafsir, nulis tafsir muncul, akhirnya sukses dalam 2 tahun itu khatamlah tafsir 30 juz. Ditulis di penjara itu luar biasa kan. Nah ini jadi untuk kita pelajaran, kalau pas kita lagi lemes-lemes nggak semangat tuh bacalah Quran, itu maksudnya. Yang kedua, waqalal bati.
mengosongkan perut. Kudu weteng ingkang luwe. Ya kan? Ini bahasa Jawa nih, kudu weteng ingkang luwe. Jadi berpuasa maksudnya. Loh, apa hubungannya puasa dengan stres, dengan apa tadi itu? Orang puasa itu kan belajar menahan. Inti puasa itu belajar menahan. Bayangkan kalau pagi-pagi begini kita di rumah umumnya nekat minum teh kopi rasanya kecut, ya kan? Tapi ketika kita puasa belas gak kepengen minum kopi itu gak. Itu ketika sudah menyatu niat kita. Saya kemarin belum lama minggu yang lalu hari Kamis atau apa, pas saya puasa saya akan tidur. Begitu tidur terbangun, wah kok lapar banget aku. Lupa kalau saya puasa kan. Kok lapar banget. Hitungan menit. Oh ya, aku kan puasa. Hilang itu lapar itu. Itu kejiwaan. Jadi waktu saya kan belum makan udah siang jam 1 jam 2 itu kan. Lapar. Nah, begitu ingat puasa, pelan-pelan hilang itu. Rasa lapar itu hilang otomatis. Berarti rasa lapar itu ada hubungan dengan kejiwaan juga itu. Ada hubungannya dengan kejiwaan. Nah, maksudnya kalau kita dalam situasi yang tadi kok serba nggak nyaman, kok serba nggak semangat, cobalah berpuasa. Kalau kita bisa berpuasa, berarti kan bisa mengendalikan diri itu, ya toh? Kalau bisa mengendalikan diri, berarti kita insya Allah bisa pelan-pelan mengusir futur itu. Oke. Dan yang ketiga, dia mulai suka sholat malam. Mungkin pertanyaannya, lah ya wong lagi males-males kok ini kok dikon tahajud. Lagi malas-malas kok disuruh baca Quran, kok suruh puasa kok tahajud. Bagaimana ini? Memang berat ini kan, berat. Tapi cobalah gitu. Nah, saya menggunakan teori begini yang sangat sederhana. Orang Jawa terutama kan punya rumus, kalau ingin sehat, minumlah jamu. Jamu pahit. Maka ketika orang lagi sakit, lagi lemah badannya itu, minum jamu. Jamu apa lah pakai orang Jawa itu. Begitu minum, seger. Kan gitu. Aslinya ndak mau minum jamu itu. Moh pahit kan gitu. Ketika dia sakit, asalnya itu minum jamu, moh pahit kan gitu. Tapi ketika dia sadarkan saya ngombe kok sehat kok, penyakit makan hilang, lihat tak, kan gitu ya. Baiklah, pahit-pahit dipeksa, Bismillah. Begitulah kira-kira. Saja ini kan tahajud muwales kakar-karuan. Tapi karena ada keinginan lepas dari futur tadi itu, ya pelan-pelan dilakukan. Maca Quran juga berat, pelan-pelan dilakukan. Jadi ada unsur pemaksaan sedikit-sedikit. Dari di bawah menjadi standar. Jadi tidak memaksakan dalam pengertian tidak berlebihan, tapi menjadi yang dari di bawah standar menjadi sampai tingkat standar. Nah, kalau seperti itu, pelan-pelan insya Allah akan berhasil mengusir penyakit hati termasuk futur itu. Kemudian yang keempat adalah watadur inda sahar, suka bertafakur, zikir dan istighfar. Ini kandungannya dengan sholat malam tadi. Di malam itu memperbanyak zikir, terutama istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi ketika kita sedang kena musibah itu seringkali kita sedang melakukan suatu kesalahan tertentu. Seringkali begitu. Walaupun ada juga yang tidak sama sekali dibikin musibah untuk uji keimanan. Tapi kebanyakan kita itu ada kesalahan apa begitu. Nah, Allah mengingatkan, menegur gitu. Menegur. Maka ungkapan istighfar, ya Allah ampuni saya, itu sesuatu yang bisa menghadirkan energi positif pada yang bersangkutan. Sehingga menjadi lega dan akhirnya pelan-pelan menjadi normal. Dan yang terakhir, wa mujalasatu sholihin. Suka duduk dan berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Wong kang soleh kumpulono.
Jadi apa namanya? Ungkapan ini saya kira menarik sekali dari Ibrahim Al-Khawas tadi namanya, ulamanya bernama Ibrahim Al-Khawas. Nah, kemudian pikiran ini dikutip oleh Imam Al-Qusairi. Imam Al-Qusairi itu hidup pada abad ke-11 Masehi. Imam Ghazali abad ke-12 Masehi. Jadi 100 tahun sebelum Ghazali itu Imam Al-Qusairi. Kemudian yang tadi Ibrahim itu sekian ratus tahun sebelumnya lagi. Setingkat kira-kira zamannya Imam Syafi'i kayak gitu itu, si Ibrahim Al-Khawas itu. Jadi saya kira selama pikiran-pikiran itu selaras dengan Quran hadis kita ambil. Memang kadang-kadang ada orang alergi dengan orang-orang sufi gitu ya. Saya kira jangan alergi kepada siapapun, tetapi perhatikan yang disampaikan itu apakah selaras dengan Al-Quran Al-Hadis atau tidak. Kalau selaras, mengapa enggak kita ambil? Termasuk resep dari Ibrahim Khawas ini adalah obat atiku ono 5 perkara. Ada 5 macam tadi. Saya kira ini menarik untuk kita coba itu. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang biasa di masjid ini insya Allah relatif tahan ya dari serangan futur ya. Kalau kita sudah sering ke masjid itu insya Allah itu futur mudah hilang atau bahkan tidak akan mengganggu kita lagi ya. Baik para jamaah, saya kira cukup dan waktunya sudah masuk isyraq ya. Kita akhiri saja untuk pagi ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawal kehidupan kita, senantiasa melindungi kita dan membimbing kita semua sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang bisa istiqomah dalam beramal soleh. Dan doa kita yang paling penting adalah mohon kepada Allah semoga kita nanti bisa mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.